Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga ikhwan fillah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga selalu diberikan oleh Allah kita kini kesehatan, bisa menuntaskan kita menjalankan kewajiban puasa sampai nanti di akhir bulan. Baik sahabat-sahabat semuanya, ini ada hal lucu ya. Kadang-kadang kita ini kalau menemukan yang lucu-lucu ini ingin tertawa ya. Ingin tertawa melihat orang-orang kafir itu ingin mempunyai nama seperti para ustadz, para guru kita. Contoh ya, membuat satu judul live debat spektakuler Edis TV undangan Ustadz Adi Hidayat dan tim-timnya. Aduh, kadang-kadang membuat satu judul ini saja kita sudah bisa bikin tertawa ya teman-teman ya. Terus kapasitasnya apa Edis TV itu mau diskusi dengan Ustadz Adi Hidayat ya kan. Coba bayangkan saja lah ya, dengan muslim yang awam saja Edis ini sudah kebingungan ya kan, apalagi mau diskusi sama Ustadz Adi Hidayat. Jadi kalau membuat judul itu mbak ya yang apa ya, yang wajar-wajar saja. Sampai segitunya orang-orang kafir itu ingin viral seperti guru-guru kita ya, seperti Ustadz Adi Hidayat, seperti gurunda kita Bang Zuma. Ya mereka enggak puas kalau tidak menyangkutkan guru-guru kita namanya, ya kan, menyangkutkan Ustadz Adi Hidayat dengan Gurunda Zuma ini, sehingga membuat YouTube pun judulnya seperti itu. Padahal kita lihat isinya seperti apa. Kalau kita lihat isinya adalah penghujatan. Baik sahabat-sahabat, kita dengarkan dulu isinya ya seperti apa. Sebenarnya nggak sebanding untuk mendapatkan surga yang sangat banyak sekali balasannya, maka sebenarnya tidak ada lain kalau saya masuk surga ini memang karena rahmat Allah. Seperti itu aja kok dipermasalahkan, Bang. Oke, sebenarnya gini loh, kamu sendiri yang tidak sadar diri di sini, kamu sendiri yang menginjak-injak amalmu, sementara si pencari amal adalah kamu. Paham sampai di sini? Artinya kamu sendiri sudah mengerti bahwa kamu diprank dengan amal-amal itu, sementara kamu mati-matian melaksanakan untuk mendapatkan amal itu. Berarti maaf, apakah kamu di sini masih merasa punya akal? Yang nggak punya akal itu adalah orang yang nggak mendapatkan rahmat, kemudian nggak bisa. Bang, di sini yang saya tanya soal amal, Bang. Bang. Masuk surga, Bang, ya. Bang, di sini soal amal. Oke. Saya sudah Kamu jelaskan. Ya coba ya, isinya si Hale ya kan. Judulnya Edis TV lawan Ustadz Adi Hidayat. Ini lelucon yang memang perlu ditertawakan oten-oten nih. Judulnya Ustadz Adi Hidayat, tapi videonya isinya si Hale, katanya ada Edis TV. Nah, di sini kita akan melihat satu penghujatan nanti ya. Hale ini melakukan satu penghujatan. Ini yang seperti inilah. Sebenarnya umat Islam nggak perlu lagi naik ke Kemal Kristen. mencari, saya tanya dulu kamu mencari amal itu berbagai macam cara. Dari sholat betul, dari puasa betul, dari zakat betul. Iya. Nah, artinya kamu berlomba-lomba untuk mencari amal. Ketika amal itu sudah kau lakukan, sudah kau dapat, lalu apa prank daripada nabimu? Tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amal. Ini kena prank apa tidak? Enggak kena. Dengerin, karena keterbatasan. Seperti itu. Jadi bahasa-bahasa Kristen itu memang seperti itu ya teman-teman ya. Dia nggak paham konteks Al-Quran. Konsep keselamatan di dalam Islam itu kan bukan hanya amal, bukan amal soleh, perbuatan baik. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Bukan berarti kita menjalankan kewajiban setiap hari sholat, puasa, bisa terus naik haji bila mampu, ya kan? Terus kita ini dijamin langsung masuk surga, tidak, ya kan? Seperti orang menduakan Tuhan tapi dia menjalankan kewajiban 5 waktu, apakah dia masuk surga? Ya tidak. Ada hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang perlu diperhatikan itu kita, ya kan, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Berusaha untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, perbuatan-perbuatan baik itu adalah amal yang selalu dicatat oleh Allah. Nah,
keselamatan di dalam Islam ini banyak, bukan berarti satu saja terus bisa selamat, atau banyak menjalankan itu bisa bikin selamat. Kadang-kadang melawan orang tua satu kata saja itu bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, seperti dalam Al-Quran disebutkan, jangan pernah kamu menjawab gitu ya, menepis bila orang tua itu menyuruh kita. Coba kita lanjutkan videonya. Ini kena prank kenanya. Ada pendekatan sederhana bang ya. Contoh bang ya, saya kasih contoh sederhana, ya kan? Saya sudah bilang tadi, ya kan? Misalnya nih datang istrimu, Mas Zaid, tolong dong cari uang supaya kamu belikan tas buat saya, ya kan? Kamu cari uang nih, gitu? Kamu banting pulang, pak, kemudian kamu dapat duit, lalu kamu beli tas itu. Lalu ketika kamu sudah dapat beli tas itu, lalu kau bilang sama istrimu, sayang, ini tasnya. Lalu istri bilang, maaf ya, tas ini nggak berlaku. Jadi kena prank nggak itu bang? Coba jawab jujur bang. Itu kena prank apa tidak bang? Bang, itu kena prank apa tidak? Jawab jujur dulu. Ya mungkin kasus itu sama. Bang, kena prank apa tidak bang? Jujurlah dulu bang. Jujurlah kamu sama dirimu. Itu kena prank apa tidak? Ini apa nih? Pantesan ya teman-teman ya, Kristen itu semakin sesat ya. Cara berpikirnya seperti ini coba. Jujur bahwasanya permisalanmu jauh dengan hadis itu. Sama bang, contoh. Oke, kita kembalikan ya. Mungkin akalnya nggak sampai ke analogi itu. Baik, kita kembali ke sini. Abang kan lagi mencari amal nih. Abang lakukan puasa demi mendapatkan apa? Mencari amal. Abang lakukan itu sholat untuk mendapat amal. Abang lakukan itu apa itu namanya untuk yatim piatu itu zakat untuk mendapatkan amal. Semua sudah kau lakukan demi amal. Tetapi sesudah itu kau lakukan, tiba-tiba kau bertemu dengan nabimu. Hai Nabi yang mulia Rasulullah baginda, ada apa Zaid umatku? Ini loh baginda, saya sudah datang membawa amal. Lalu baginda menjawab, maaf ya Zaid, amalmu tidak berlaku untuk masuk surga. Kena prank nggak tuh? Nih gantian saya ngomong bang. Gantian saya ngomong. Ini kan ngawur nih ya, semuanya itu kan ada otoritas yang tertinggi dari Allah, ya kan? Kalau Allah tidak meridhoi bagaimana? Nah, ini ada orang sholat hanya untuk ria saja, ya nggak bisa, akan gitu. Jadi hal-hal seperti ini mereka itu tidak pahami bahwasanya kata Rasulullah, bukan amalmu yang membawa kamu ke surga. Bukan berarti itu nggak ada hitungannya gitu loh. Jadi semuanya itu atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak meridhai bagaimana? Nah, sedangkan Rasulullah itu bukan otoritasnya untuk mengatakan atau namanya menghendaki, bukan yang berkehendak, tapi yang berkehendak hanyalah Allah. Ini kadang-kadang ini parahnya orang nih. Ngomong ya. Dengerin dulu. Saya jelaskan lagi dengan berbagai macam sisi. Astaga, sebentar bang, aku berpikir begini. Begitu berapa banyak Islam yang cari amal, terus tiba-tiba datang, halo baginda, hai juga umatku, ada apakah gerangan wahai umatku? Begini loh baginda yang mulia, kami telah menjalankan semua cara-cara untuk mendapatkan amal itu, dan inilah amal kami. Kemudian baginda menjawab, sorry, amalmu tidak berlaku untuk masuk surga. Ini apa ini orang? Sebentar bangku, maafin ya, jadi ini patut kita curiga. Kenapa? Kalau begitu, karena memang nabimu sudah tahu amal itu tidak berlaku untuk masuk surga, pantas dia melakukan ini bangku. Kita tunjukkan ya. Jangan-jangan karena ini dia melakukan hal yang tidak terpuji di dalam bulan puasa. Perhatikan. Kita perhatikan teman-teman ya. Ini mau menghujat nih. Ngeprank kalian. Di sini mau menghujat dia. Di sini mau menghujat, sebenarnya hal ini mau menghujat Rasulullah. Cuman dia berjalan pelan-pelan, mau dari mana dia sisinya. Dia mau menghujat Rasulullah ini. Loh. Ikuanmu itu cuma pemahamanmu, tidak ada pemahaman Yesus. Bentar, perhatikan teman-teman yang di bawah. Mungkin karena Nabi Muhammad sudah tahu bahwa amal itu tidak berguna, karena puasa untuk mendapatkan amal juga tidak berguna, pantas saja dia melakukan esek-esek kepada istrinya. Aisyah berkata, Rasulullah pernah menciumnya sedang beliau sedang berpuasa, dan beliau juga mengulur lidahnya. Astaga, pantas saja dia melakukan itu. Ternyata dia sudah tahu bahwa tidak ada guna. Nah coba, dia mengatakan esek-esek ya kan, padahal ya, mencium itu bahasa yang dipakai ini kan penghujatan ini. Dia sebenarnya mau mengatakan ke Rasulullah itu, tapi cara dia dari awal sudah arahnya ini sudah kelihatan, cuman tidak secara langsung. Nah ini secara langsung, katanya Rasulullah melakukan esek-eseknya. Jadi gini ya teman-teman ya, umat Islam semuanya kan tahu kita ini menjalankan puasa, jika mencium nggak apa-apa, yang penting jangan memakai nafsu. Maka gitu, mencium sebagai wujud kasih sayang, rasa sayang.
Nah, si hal ini menambah-nambahkan hal yang tidak ada. Ya inilah yang dikatakan penghujatan. Tapi kalau dikatakan penghujatan dia nggak mau. Ini bukti ya. Dia sengaja mempelintir supaya lawan diskusinya itu kebingungan. Padahal di dalam Islam tidak ada pemikiran seperti itu. Umat Islam menjalankan puasa itu nggak masalah kalau mencium istrinya. Yang penting ya tidak dengan nafsu, tapi dengan rasa kasih sayang. Nah, amal puasa. Jadi gini, kita belum berpindah pada sebuah Makanya kita sering ya teman-teman ya mengingatkan untuk saudara-saudara kita muslim, nggak usah naik ke kumal-kumal Kristen kalau cuman berujung kita itu jadi bahan mainan. Walaupun kita punya ilmu, walaupun kita berilmu, tapi akan jadi bahan mainan. Karena apa? Mereka tidak butuh penjelasan, tetapi mereka butuh saudara kita muslim naik untuk menghindari sebuah penghujatan. Jadi dengan seperti itu dia nggak kena delik. Karena apa? Ada hak jawab, yaitu salah satu umat Islam ada yang di atas. Inilah cara-cara kafir untuk mempelintir, untuk menyesatkan umat, bahwasannya orang-orang Kristen itu akan percaya dengan ucapan-ucapan hal ini, padahal nggak seperti itu. Itulah teman-teman ya, makanya kita himbau selalu untuk sahabat-sahabat muslim yang biasanya naik ke kumal Kristen, nggak usah lah, kita bergabung saja, duduk dalam satu barisan di kumal-kumal muslim, kita ramaikan kumal-kumal muslim. Karena apa? Kita cuma dijadikan bahan untuk mereka terhindar dari kata penghujatan. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini dulu perjumpaan dengan channel Sobat Bang Zuma. Semoga sedikit banyak bisa membawa manfaat untuk kita semuanya, sekaligus mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, semoga kita bisa tuntas menjalankan kewajiban kita berpuasa di hari ini, dan saudara-saudaraku semuanya selalu mendapatkan kesehatan dan mendapatkan kelancaran dalam segala hal, dan dilancarkan segala urusannya. Semoga kita tetap bisa kembali berjumpa seperti di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.